Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Syarilintana Malia dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Teknokrat Indonesia. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Analisis Diskrit. Pada sesi kali ini, kita akan membahas topik penting yang menjadi dasar logika matematika lanjut, yaitu predikat dan kuantor. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu logika predikat. Di sini kita akan melihat bagaimana logika predikat memperluas batasan dari logika proposisi yang sudah kita pelajari sebelumnya menggunakan variabel dan properti. Mari kita bedah struktur pernyataan dalam logika predikat. Di sini terdapat dua komponen utama. Yang pertama adalah subjek atau variabel. Subjek adalah objek atau entitas yang sedang kita bicarakan, yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti variabel X, Y, atau Z. Lalu, yang kedua adalah predikat atau properti. Predikat menyatakan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh subjek tersebut. Dilambangkan dengan huruf kapital seperti P, Q, atau R. Secara umum, gabungan subjek dan predikat ini dituliskan dalam bentuk fungsi proposisional. Ingat, kalimat terbuka seperti X lebih besar dari 3 bukanlah sebuah proposisi selama variabelnya belum diberikan nilai konkret. Mari kita perhatikan contoh fungsi proposisional di layar. Px didefinisikan sebagai kalimat matematika, yaitu X plus 1 sama dengan 2. Jika kita substitusikan nilai X sama dengan 1, maka kita dapatkan pernyataan P1 yang menyatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pernyataan ini bernilai benar. Namun, jika kita memasukkan nilai X sama dengan 2, fungsinya menjadi P2 yang menyatakan 2 ditambah 1 sama dengan 2. Pernyataan ini jelas bernilai salah. Selanjutnya, kita akan membahas kuantifikasi, yaitu metode untuk menentukan cakupan atau batas wilayah berlakunya suatu predikat. Ada 3 konsep utama yang harus dipahami. Pertama, kuantor universal, dilambangkan dengan simbol huruf A terbalik. Kuantor ini dibaca sebagai untuk setiap X. Pernyataan ini dengan kuantor universal bernilai benar jika dan hanya jika properti tersebut berlaku untuk seluruh elemen tanpa terkecuali. Yang kedua, kuantor eksistensial, dilambangkan dengan simbol huruf E terbalik. Kuantor ini dibaca ada setidaknya 1X. Pernyataan ini bernilai benar jika kita bisa menemukan minimal 1 objek saja di dalam semesta pembicaraan yang memenuhi syarat. Ketiga adalah domain, yang dilambangkan dengan huruf U kapital.
Ini adalah semesta pembicaraan yang membatasi nilai apa saja yang boleh dimasukkan ke dalam variabel kita. Kita masuk ke bagian kedua. Di bagian ini kita akan mempelajari operasi logika yang lebih kompleks pada logika predikat, yaitu bagaimana melakukan negasi serta memahami konsep kuantor yang saling tersusun. Dalam menyederhanakan pernyataan logika kuantor, kita menggunakan hukum De Morgan untuk kuantor. Aturan dasarnya sangat intuitif. Baris pertama, negasi dari kuantor universal X terhadap fungsi Px itu ekuivalen dengan kuantor eksistensial X terhadap negasi Px. Secara bahasa, kalimat ini dibaca ada X yang tidak memenuhi predikat P. Lalu, yang kedua, negasi dari kuantor eksistensial X terhadap fungsi Px itu ekuivalen dengan kuantor universal X terhadap negasi Px. Secara bahasa, maknanya adalah semua X tidak memenuhi predikat P. Nah, ada tips praktisnya. Ketika negasi masuk ke dalam kurung, lambang kuantor akan saling bertukar posisi dan predikat di dalamnya langsung dinegasikan. Sekarang, bagaimana jika dalam satu pernyataan terdapat lebih dari satu variabel? Kondisi ini dinamakan kuantor bersusun atau nested quantifiers. Mari kita perhatikan rumus di layar. Untuk setiap bilangan X, terdapat bilangan Y. Sedemikian sehingga X ditambah Y sama dengan 0. Ini adalah pernyataan yang sah dan logis. Namun, harap diingat bahwa urutan penulisan kuantor sangatlah krusial jika jenis kuantornya berbeda. Kita tidak boleh menukar urutannya secara sembarangan karena akan mengubah arti seutuhnya dari kalimat tersebut. Mari kita bahas contoh soal pertama. Kita diminta mencari negasi dari pernyataan terdapat X sedemikian sehingga untuk setiap Y berlaku P X, Y mengimplikasikan Q X, Y. Mari kita selesaikan melalui 3 langkah sistematis. Langkah pertama, kita gunakan hukum implikasi terlebih dahulu. Ingat bahwa A implikasi B ekuivalen dengan negasi A atau B, maka fungsi di dalam kurung berubah menjadi negasi P X, Y atau Q X, Y. Selanjutnya, langkah kedua, kita pasang tanda negasi di bagian paling luar pernyataan. Langkah ketiga, kita gunakan hukum De Morgan untuk memasukkan tanda negasi ke dalam kurung. Kuantor eksistensial X berubah menjadi universal X. Kuantor universal Y berubah menjadi eksistensial Y. Negasi dari negasi P X, Y atau Q X, Y berubah menjadi P X, Y dan negasi Q X, Y, sehingga
kita dapatkan hasil akhir penyelesaiannya. Soal kedua meminta kita untuk mengevaluasi nilai kebenaran dari dua kasus pernyataan logika. Pada kasus A, untuk setiap bilangan real X, ada bilangan real Y sedemikian sehingga X kuadrat kurang dari Y. Pernyataan ini bernilai benar. Mengapa? Karena berapapun nilai X yang kita pilih, kita selalu dapat menentukan nilai Y yang lebih besar. Contohnya, dengan memilih Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Selanjutnya, pada kasus B, terdapat bilangan bulat X sedemikian sehingga untuk semua bilangan bulat Y berlaku X ditambah Y sama dengan 0. Pernyataan ini bernilai salah. Alasan matematisnya, tidak ada satu nilai X konstan yang jika ditambahkan dengan bilangan bulat Y, apapun di dunia ini, hasilnya akan selalu konsisten menghasilkan 0. Selanjutnya, soal ketiga adalah tantangan penerjemah bahasa. Kita diminta menyusun notasi logika dari kalimat. Setiap mahasiswa memiliki setidaknya satu teman yang mengenal semua orang. Mari kita pecahkan terlebih dahulu ke dalam definisi predikat. Yang pertama, didefinisikan fungsi mx sebagai X adalah mahasiswa. Lalu, yang kedua adalah didefinisikan fungsi T, X, Y sebagai X berteman dengan Y. Dan yang terakhir atau ketiga, didefinisikan fungsi K, Y, Z sebagai Y mengenal Z. Sekarang, mari kita rakit strukturnya. Bagian setiap mahasiswa diterjemahkan sebagai untuk setiap X. Jika X adalah mahasiswa, maka atau dilambangkan dengan kuantor universal X. Kurung buka MX implikasi. Bagian titik-titik memiliki setidaknya satu teman titik-titik diterjemahkan sebagai ada setidaknya satu sedemikian. Ada setidaknya satu Y sedemikian sehingga X berteman dengan Y dan titik-titik atau dilambangkan kuantar eksistensial Y. Kurung buka T, X, Y konjungsi. Bagian titik-titik yang mengenal semua orang digambarkan dengan untuk setiap Z, Y mengenal Z atau dilambangkan kuantor universal Z dari K, Y, Z. Nah, jika seluruh kepingan logika ini kita satukan, kita mendapatkan rumus formal yang indah dan persis seperti tampak di layar. Logika adalah kunci utama untuk memahami struktur sistem yang kompleks, baik dalam ilmu komputer maupun matematika murni. Sekian materi mengenai predikat dan kuantor untuk hari ini.
Silakan ulangi bagian pengerjaan soal tadi jika Anda memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan diskusikan di forum kuliah atau hubungi saya langsung. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar analisis diskrit, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.